Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Alhamdulillah baik semua ya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, Bapak minta kepada Yoga untuk menyiapkan doa terlebih dahulu. Yuk silakan Yoga disiapkan teman-temannya. Izin tempat duduk siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Nah, hari ini ada yang tidak berangkat? Tidak, Pak. Ya, sebelum itu Bapak akan mengabsensi terlebih dahulu ya. Adit, Hadir, Pak. Budi, Hadir, Pak. Dina, Hadir, Pak. Eka, Hadir, Pak. Fitri, Hadir, Pak. Lina, Hadir, Pak. Muhammad, Hadir, Pak. Okta, Hadir, Pak. Siti, Hadir, Pak. Yoga. Hadir, Pak. Alhamdulillah sudah hadir semua pada pembelajaran hari ini ya. Kenapa Bapak tadi meminta Yoga untuk berdoa, memimpin doa untuk kalian? Kenapa bukan ketua kelas? Karena Yoga tadi sudah berangkat paling awal. Nah, untuk teman-teman yang lain yang tadi pagi belum berangkat awal, Bapak harap besok-besok lagi kalian datang lebih awal lagi ya. Baik, Pak. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang iklan dan itu bahasa Indonesia iklan. Yang IPA itu ada zat tunggal dan zat campuran. Nah, coba kalian buka subtema 1 halaman 1. Sudah? Nah, di situ ada cerita. Ada narasi cerita. Coba kalian baca terlebih dahulu. Bapak kasih waktu 10 menit ya. Silakan kalian baca terlebih dahulu. Nah, sudah 10 menit ya anak-anak. Jadi apa yang kalian tadi baca? Tentang Lani, Pak. Ya, betul. Di situ ada bacaan tentang Lani yang ingin membeli apa? Mesin cuci. Ya, betul. Di situ terjadi percakapan juga kepada Lani. Dari Lani ke penjual tokonya. Ada mesin cuci seperti ini, Pak. Terus penjualnya itu menjawab, ada Dik, mari saya perlihatkan barangnya. Nah, si Lani ini membawa apa anak-anak? Membawa pamflet iklan mesin cuci tentu saja, sambil menunjukkan bahwa Lani ingin membeli mesin cuci yang seperti ini, tuh, seperti yang diiklankan. Tuh. Yang dibawa Lani itu iklan apa anak-anak? Iklan cetak, Pak. Ya, iklan cetak atau dalam kertas. Biasanya itu ditempel-tempel di tiang listrik atau di tembok-tembok atau di tempat umum yang mudah dilihat oleh orang lain. Jadi orang lain itu tertarik ingin membeli barang. Oh, itu ada iklan apa? Gitu.
Jadi kita lihat dulu, itu iklan apa ya, kok menarik, saya mau beli gitu. Kemudian kalian buka selanjutnya halaman 2. Sudah? Di situ ada gambar ya, anak-anak. Ada gambar apa itu? Ya, gambar iklan media cetak. Coba kalian amati terlebih dahulu. Selama 5 menit ya. Coba kalian amati iklan tersebut. Ya, silakan. Ya, sudah 5 menit ya. Nah, di situ tadi kalian mengamati tentang iklan apa? Mesin cuci, Pak. Ya, isi iklan itu tentang mesin cuci. Nah, merek apa yang ditawarkan di mesin cuci itu? Mereknya Resik. Nah, kemudian di iklan itu ada apa lagi? Di gambar itu ada keterangannya, penjelasan produknya, terus kelebihan-kelebihan mesin cuci tersebut. Nah, di situ sudah tertera gambar juga ya. Kalau kalian ingin menjual barang, tentu saja ada foto barangnya agar konsumen itu tertarik, agar konsumen itu paham, oh ini jualan mesin cuci, fotonya seperti ini. Oh ini jualan bola, bolanya seperti ini, begitu. Jadi selain merek atau produknya, ada juga gambarnya. Terus ada kelebihan, terus ada ciri-cirinya juga. Oke, untuk selanjutnya kalian membentuk kelompok ya. Kan ini ada 10 anak, jadi ada 5 baris. Ini baris ke-1, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Oke, sudah paham? Di bawah itu ada pengertian tentang iklan. Coba kalian baca terlebih dahulu. Sudah ya? Nah, setelah kalian baca itu tadi, maksudnya apa? Iklan adalah suatu cara yang digunakan untuk menawarkan atau mempromosikan suatu barang atau jasa. Nah, jadi iklan itu tidak cuma barang, tapi ada juga jasa. Kayak iklan servis televisi. Nah, itu kan bukan barang, tapi itu jasa. Ada tukang yang pintar dalam memperbaiki televisi. Jadi, tukang itu membuat iklan agar nantinya kalau ada orang yang televisinya rusak, oh ada iklan tukang televisi. Nah, di situ kita tinggal telepon gitu. Jadi kita panggil orangnya untuk memperbaiki televisi yang rusak. Bentuk-bentuk iklan apa saja anak-anak? 1, ada iklan media cetak. Kemudian ada media televisi. Kemudian ada media radio. Untuk sekarang ada lagi media sosial, media yaitu di HP, biasanya di Instagram, Facebook, dan lain-lain. Oke. Setelah kalian membaca pengertian iklan tadi, coba kalian buka halaman 3. Nah, di situ ada pertanyaan. Pertanyaannya apa? Nomor 1. Coba kalian jawab dengan anggota kelompok kalian. Yuk, Bapak kasih waktu 10 menit ya. Apa mau kurang? Ya sudah, 10 menit saja ya. Bapak kasih waktu 10 menit, kalian mengerjakan, ditulis di buku catatan kalian. Oke? Ya, silakan. Bapak sambil berkeliling ya. Ya, setelah Bapak tadi lihat-lihat kayaknya sudah
Pada selesai ya? Ya, mari kita bahas ya. Pertanyaan nomor 1 dijawab kelompok berapa angkat tangan? Ya, kelompok 2. Sila, Bapak bacakan soalnya ya. Apakah yang dimaksud dengan iklan? Apa? Ayo jawabannya. Iklan adalah suatu cara yang digunakan untuk menawarkan atau mempromosikan suatu barang atau jasa. Ya, betul. Tadi kalian sudah baca ya, pengertiannya juga ada di situ. Iklan adalah suatu cara yang digunakan untuk menawarkan atau mempromosikan suatu barang atau jasa. Ya, betul. Terus nomor 2, ada yang bisa menjawab? Ada yang menjawab? Kelompok berapa? Angkat tangan. Ya, kelompok 5. Dalam iklan mesin cuci di atas ada kata kapasitas dan program. Apa arti dari dua kata tersebut? Kapasitas yaitu daya tampung, sedangkan program yaitu rancangan, Pak. Ya, bagus jawaban dari kelompok 5. Nah, kapasitas itu adalah daya tampung. Kapasitas itu daya tampung. Jadi semisal kalau kalian melihat tulisan kapasitas, semisal di depan kelas nanti ada tulisannya kapasitas maksimal 30 siswa. Gitu. Berarti dalam satu ruangan itu daya tampungnya maksimal 30 siswa. Paham? Oke, selanjutnya ada kata program. Program itu apa? Program itu cara kerja. Nah, tadi jawaban kelompok 5 sudah bagus ya. Nah, jadi Bapak luruskan, program itu adalah cara kerja. Contohnya, Bapak memiliki program pengairan. Nah, di situ berarti program pengairan itu maksudnya ada cara kerja yang berkaitan dengan pengairan. Oke, sudah paham ya? Nah, Bapak rasa sudah paham. Terus yang nomor 3, ada yang bisa menjawab? Ayo angkat tangan. Ada ya? Sudah, kita kerjakan bareng-bareng ya. Adakah kata asing bagi kamu dalam tulisan iklan di atas? Coba tuliskan kata yang kamu anggap asing. Nah, coba kalian lihat iklan resik mesin cuci. Sudah? Di iklan resik mesin cuci itu, coba kalian tuliskan kata-kata asing atau kata yang kurang kalian mengerti. Oke? Coba kalian tuliskan. Diskusi dengan kelompoknya ya. 5 menit saja. Oke, silakan diskusi. Nah, sudah 5 menit ya. Bapak akan tunjuk semua kelompok untuk menyebutkan satu saja kata asing. Oke? Dari kelompok 1, kata asing yang kurang paham itu apa? Kapasitas, Pak. Kapasitas. Nah, betul, kapasitas itu merupakan kata asing. Kalau bagi yang belum tahu gitu ya. Kapasitas tadi sudah dijawab, yaitu daya tampung. Nah, Bapak akan tuliskan di sini ya. Kata-kata asingnya apa saja? Ada kapasitas. Kapasitas itu tadi ada daya tampung. Nah, sudah berarti. Terus kelompok 2. Kelompok 2, ayo coba sebutkan kata-kata asing. Program, Pak. Program. Ya. Program.
Program. Tadi itu program apa? Cara kerja. Nah, betul, berarti sudah. Sekarang kelompok 3. Coba sebutkan kata-kata asing. Bed cover, Pak. Bed cover, ya. Bed cover. Maksudnya apa? Ada yang tahu anak-anak? Ini bahasa Inggris. Bed cover itu adalah spray. Dalam bahasa Indonesia itu spray. Nah, tapi kalau biasanya di iklan-iklan itu menawarkan kata-kata yang agak berkelas agar konsumennya itu tertarik. Bed cover, wah bisa mencuci bed cover gitu. Bed cover itu diambil dari istilah bahasa Inggris yang artinya spray. Terus yang keempat di sini saja ya. Yang keempat, kata apa? Kelompok 4? Tabung. Tabung. Iya, tabung. Tabung itu merupakan merupakan bangun ruang. Nah, di matematika kalian tentu saja sudah mempelajari tentang tabung, ya kan? Nah, tabung itu berarti tadi bangun ruang, tabung. Nah, di dalam mesin cuci itu ada tabungnya. Bentuknya tabung untuk mewadahi pakaian yang akan dicuci di situ. Terus kelompok 5 terakhir yuk. Kata-kata asing sebutkan. Stainless steel, Pak. Stainless steel. Stainless steel. Nah, stainless steel. Stainless steel itu termasuk logam ya. Di sendok-sendok itu biasanya ada tulisannya di belakangnya, ada tulisannya stainless steel. Nah, stainless steel itu logam yang karatnya itu lama sekali ya anak-anak. Jadi kalau alat makan, alat minum pakai stainless steel itu biasanya awet, nggak gampang karat. Seperti termos di dalamnya itu ada stainless steel. Jadi airnya itu tidak bau karat besi gitu ya. Stainless steel sudah. Ada lagi kata-kata asingnya? Bapak rasa sudah cukup ya kata-kata asingnya, sudah semua disebutkan. Nah, nanti kalian tulisnya nanti ya, nanti aja ditulisnya. Terus di bawahnya itu ada cerita lagi. Nah, di situ Lani sudah membeli mesin cuci yang tadi dia tunjukkan di penjual toko. Nah, akhirnya Lani membeli mesin cucinya. Nah, di situ Lani sedang membantu ibunya mencuci apa itu? Anggap saja baju ya, mencuci baju dengan ibunya. Nah, kalian tentu saja di rumah bisa mencontoh perilaku dari Lani, yaitu membantu ibu mencuci baju. Kalau tidak bisa, ya membantu menyapu, mencuci piring. Jadi kalian itu membantu ibu atau membantu bapak agar pekerjaan rumah mereka cepat selesai. Terus kalian buka halaman 4 ya. Nah, di halaman 4 itu ada cerita. Cerita apa?
Nah, cerita tentang Lani yang tadi membantu ibunya. Nah, silakan kalian baca terlebih dahulu. Sudah? Sudah ya? Nah, di situ Lani ceritanya sedang mencuci baju. Nah, Lani mengeluarkan air dari selang pada bagian belakang mesin cuci. Air yang keluar itu sudah berubah warna, padahal sebelumnya Lani sudah memasukkan air yang warnanya itu bening. Tapi ketika saat sudah mencuci, airnya dibuang dari belakang mesin cuci itu, airnya berubah warna. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Ya karena air sudah tercampur dengan deterjen dan kotoran-kotoran yang menempel pada baju. Jadi warnanya sudah tidak bening bersih lagi. Nah, kemudian di bawahnya itu ada pertanyaan. Apa yang dimaksud dengan benda zat tunggal? Apa saja benda-benda di lingkungan kita yang termasuk zat tunggal? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kalian coba amati gambar di bawahnya. Nah, di situ ada benda-benda zat tunggal. Ya, sudah. Di situ ada gambar air. Ada emas 24 karat. Kemudian ada gula. Kemudian ada garam. Nah, di situ termasuk salah contoh dari gambar zat tunggal. Sudah? Kemudian kalian buka halaman 5. Nah, di situ ada pertanyaan. Berdasarkan gambar-gambar di atas tadi sudah yang kalian lihat, apakah yang dimaksud zat tunggal? Ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa menjawab? Ya, Muhammad. Yang dimaksud zat tunggal adalah Zat yang tersusun dari satu jenis materi. ya, betul. Zat tunggal itu adalah zat yang terdiri atas satu jenis zat. Oke, namanya aja tunggal. Tunggal berarti satu. Nah, kemudian nomor 2. Apakah benda-benda di sekitar kalian yang termasuk zat tunggal ada? Ada ya. Nah, contoh zat tunggal di sekitar kalian itu ada contohnya kapur tulis, terus besi logam, tembaga kawat, kemudian ada lagi ada pensil. Dalamnya itu pensil zat tunggal loh itu, yang hitam-hitam itu, yaitu zat tunggal. Oke, sudah ya. Itu contohnya tadi. Terus kemudian coba kalian beralih di ayo membaca. Coba kalian baca secara berganti-gantian ya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 paragraf. Nah, kalian nanti berganti-gantian ya. Bapak tunjuk loh. Bapak akan tunjuk yang akan membaca. Adit, coba kamu baca dari kata semua benda sampai titik. Sampai titik ya, satu paragraf itu. Ya, silakan Adit. Yang lain menyimak ya.
Semua benda yang ada di sekitar kita termasuk materi. Materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Berdasarkan komposisi penyusunannya, materi dibedakan menjadi zat tunggal dan zat campuran. Sudah ya. Nah, kemudian lanjut yang A, zat tunggal. Bapak akan meminta Lina membaca. Yuk Lina, baca yang tentang A, zat tunggal ya, sampai titik. A. Zat tunggal. Zat tunggal merupakan zat yang terdiri atas materi sejenis. Contoh benda termasuk dalam zat tunggal adalah air, garam, gula, dan emas 24 karat. Ya, lanjut ke Eka. Baca yang tentang B, campuran. B. Campuran. Campuran adalah zat yang terdiri atas beberapa jenis materi atau zat tunggal. Campuran dapat dibedakan menjadi campuran homogen dan campuran heterogen. Ya, bagus, sudah lancar ya Mbak Eka membacanya. Terus kemudian lanjutkan yang campuran homogen. Budi. Yuk Budi baca. 1. Campuran homogen. Campuran homogen merupakan campuran yang zat penyusunnya tercampur sempurna. Pada campuran homogen, zat penyusunnya tidak dapat dibedakan. Contoh, air, garam, sirup, udara, perunggu, kuningan. Ya, bagus. Dilanjutkan Okta. Yuk baca Okta. 2. Campuran heterogen. Campuran heterogen merupakan campuran yang zat penyusunnya tidak tercampur sempurna. Pada campuran heterogen, zat penyusunnya masih dapat dibedakan. Contoh, campuran air dengan kopi, air dengan tepung, dan air dengan pasir. Ya, bagus. Kelas 5 ini sudah pintar lancar membaca ya. Bapak minta kalian nanti di rumah rajin membaca ya, agar selain menambah kemampuan kalian dalam membaca, agar kalian dapat menambah ilmu. Buku tentang apa saja ya, kalian baca. Oke, setelah itu coba kalian jawab pertanyaan di bawahnya. Nah, nomor 1 itu langsung saja ya. Apakah yang dimaksud zat campuran? Ada yang bisa menjawab? Coba angkat tangan. Ya, Okta, coba dijawab. Zat campuran adalah zat yang terdiri atas beberapa jenis materi, Pak. Ya, betul. Zat campuran yaitu zat yang terdiri atas beberapa jenis materi atau zat tunggal. Nah, sesuai dengan namanya, campuran berarti ada banyak macam di zat tersebut ya kan. Kalau tunggal itu satu, kalau campuran berarti beberapa jenis atau lebih dari satu. Oke, selanjutnya nomor 2. Apa saja benda di sekitarmu yang termasuk dalam zat campuran? Apa saja coba? Air, garam, ya, sirup, udara, perunggu, kuningan. Nah, itu campuran homogen ya. Terus yang campuran heterogen. Campuran air dengan kopi, air dengan tepung, sudah lagi air dengan pasir. Nah, Pak, perbedaan campuran homogen dengan heterogen apa? ya bagus pertanyaannya. Nah, perbedaannya itu campuran homogen dengan campuran heterogen, yaitu campuran homogen berarti zat
penyusunnya tercampur sempurna. Contohnya di situ ada air garam. Ketika kalian mencampurkan garam dengan air, kemudian kalian aduk terus sampai halus. Nah, di situ garamnya apakah akan terlihat? Butir-butirnya sudah hilang ya, sama seperti gula juga. Gula termasuk zat campuran homogen. Ketika kalian membuat minuman, kalian campurkan gula, terus kalian aduk sampai halus. Nah, gulanya itu akan mencampur dengan air. Di situ kita sebut dengan campuran homogen. Terus campuran heterogen. Campuran heterogen yaitu kebalikannya dari homogen. Heterogen yaitu zat yang penyusunnya tidak tercampur dengan sempurna. Contohnya seperti kalian main pasir, terus pasir itu di dalam gelas kalian isikan air, terus kalian aduk. Apakah pasirnya, butir-butirnya akan hilang? Tidak. Nah, di situ berarti kita sebut campuran heterogen. Sudah paham sampai sini? Kita ulangi, kalau homogen itu tercampur sempurna, kalau yang heterogen yaitu tidak tercampur sempurna. Agar kalian dapat menangkap materi tentang zat tunggal dan zat campuran, di sini Bapak mempunyai percobaan. Percobaan di sini yaitu tentang zat campuran mana yang termasuk homogen dan heterogen. Di sini Bapak sudah sediakan gula pasir, terus kemudian ada garam, terus kemudian ada tepung, dan yang terakhir ada kopi. Nah, di sini Bapak akan memasukkan air ini, air bening. Air bening tadi termasuk zat tunggal, ya betul, karena masih satu jenis zat. Oke. Pertama-tama Bapak akan menuangkan air ke dalam gula pasir. Terus kita aduk. Terus kita amati apakah butir-butirnya akan hilang atau tidak. Sini ya. Sini ada gula pasir di sini. Sini ada air. Terus kita tuang di sini. Sudah ya. Nah, di sini gula pasir Bapak akan aduk menggunakan sendok. Nah, Bapak rasa sudah ya. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Gula pasir akan tercampur dengan air. Oke. Sudah ya, sudah tercampur. Berarti gula pasir apabila dicampur dengan air termasuk campuran homogen. Ya, betul. Terus selanjutnya Bapak di sini juga punya garam. Garam ya. Ini ada garam. Terus Bapak akan tuang air. Nah, sudah ya. Bapak akan aduk kembali. Nah, ketika tadi Bapak memasukkan air, terus Bapak aduk. Masukkan air ke dalam garam, terus Bapak aduk. Nah, di sini garam akan tercampur dengan sempurna. Nah, butir-butir garamnya sudah hilang ya. Dan airnya menjadi warnanya agak keruh. Nah, ini warna asli garam. Itu agak keruh. Nah, ada yang mau minum? Asin ya. Nah, garam apabila dicampur dengan air, yaitu termasuk campuran
homogen. Oke, sudah ya. Terus kemudian Bapak di sini juga punya tepung. Bapak akan tuang airnya. Sudah ya. Nah, terus Bapak akan aduk. Nah, setelah Bapak aduk, tepung di sini ternyata masih ada gumpalannya di bawahnya. Masih ada gumpalannya, ya kan? Nah, ada gumpalannya nih. Nah, ini menunjukkan bahwa ketika tepung dicampur dengan air, campurannya termasuk heterogen atau tidak tercampur sempurna karena masih ada endapan tepungnya di sini. Nah, berarti tepung itu termasuk campuran heterogen. Terus yang terakhir ada kopi. Kopinya akan Bapak tuang dengan air. Udah ya. Terus Bapak akan aduk. Ketika kopi sudah diaduk lama-lama, nah namun masih ada endapannya. Di sini masih ada endapan kopinya. Lihat, ada endapan kopinya. Nah, berarti ketika kopi dicampur dengan air akan menghasilkan campuran heterogen. Ya, berarti bisa kita simpulkan bahwa yang termasuk campuran homogen yaitu campuran air dengan gula pasir dan campuran air dengan garam. Ini termasuk homogen. Terus kemudian ada air dicampur dengan tepung, dengan air dicampur dengan kopi, termasuk campuran heterogen karena masih ada endapan tepungnya dan masih ada endapan kopinya, tidak tercampur sempurna seperti air gula dan air garam. Jadi ini termasuk heterogen. Nah, selanjutnya tentu saja kalian sudah paham dengan Bapak mempraktekkan percobaan tadi ya. Kalian bisa lakukan nanti di rumah ketika semisal kalian membuat susu bubuk ya. Coba susu bubuknya kalian aduk. Terus nanti setelah selesai itu ada endapannya tidak. Nah, kalau tidak berarti itu termasuk campuran homogen. Oke. Nah, terus kalian juga bisa melakukan percobaan di rumah seperti mencampurkan air dengan apa tadi? Pasir ya. Ya bisa, kalian nanti bisa coba. Coba kalian bandingkan dengan air yang susu tadi itu dan ada endapannya tidak. Kalau ada berarti termasuk campuran heterogen. Nah, Bapak minta kalian cari nanti yang termasuk zat tunggal atau zat campuran yang diiklankan. Biasanya di televisi ya. Coba kalian nanti cari iklan itu zatnya termasuk zat tunggal atau zat campuran. Minimal 5 ya. Kalian tulis di buku catatan kalian. Terus besok pagi Bapak minta kalian membawa jawabannya yang sudah kalian tulis. Oke? Sampai sini paham? Ya. Selain itu, kalian coba buka halaman 7. Di bagian bawah itu ada kerjasama dengan orang tua. Sudah? Nah, di situ ada
iklan. Kalian amati dengan orang tua kalian ya. Di situ ada iklan apa? Susu. Nah, di situ nanti kalian jawab pertanyaan yang nomor 1 sampai nomor 3. Ditulis juga di buku catatan ya. Di bawah hasil pengamatan yang kalian tentang zat tunggal dan zat campuran. Oke, sampai sini paham? Oke, Bapak ulangi lagi ya. PR-nya itu kalian coba tulis apakah zat tunggal atau zat campuran yang diiklankan. Boleh di televisi, boleh di HP, boleh di media cetak, di koran, boleh. Pokoknya kalian tulis minimal 5. Kemudian ada juga PR yang satu lagi tentang ini kerjasama dengan orang tua, halaman 7. Kalian jawab pertanyaan di bawahnya, ditulis juga. Besok pagi Bapak minta kalian mengumpulkan jawaban kalian. Oke ya, sudah paham ya? Oke. Silakan kalian boleh berkemas-kemas. Nah, sudah ya. Bapak akan mereview sedikit. Tadi kita sudah belajar tentang iklan dan zat tunggal dan zat campuran. Nah, apabila nanti kalian belum paham, kalian bisa baca lagi tentang materi subtema 1 pembelajaran ke-1. Oke ya. Semua sudah berkemas? Bapak minta Adit untuk memimpin doa. Silakan Adit. Izin tempat duduk siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Nah, kenapa tadi Bapak menunjuk Adit bukan yoga lagi? Nah, karena tadi pagi Adit berangkat paling akhir ya. Jadi Bapak harap Adit bisa mencontoh yoga ya. Kedepannya Adit bisa berangkat lebih awal agar tidak terlambat. Ya betul. Teman-teman yang lain juga Bapak harap kedepannya berangkat lebih awal. Oke, setelah kalian berdoa, Bapak minta kalian langsung pulang ke rumah masing-masing ya. Jangan main dulu. Kalian pulang ke rumah, terus ganti seragam kalian, makan, istirahat, baru kalau mau main ya main. Tapi jangan lupa belajar. Jangan lupa kerjakan PR-nya juga. Oke? Udah ya. Bapak akhiri pembelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan boleh meninggalkan ruangan. Hati ya.